Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'ajja jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah malikal mulk. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa nahana 'anil tafarruq wal ikhtilaf. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'a. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Maha agung Allah Subhanahu wa taala. Maha segalanya Allah Subhanahu wa taala. Terbukti pada hari ini kita menginginkan cuaca ini cerah, tapi Allah menginginkan cuaca ini gerimis. Allah menginginkan sesuatu yang belum tentu sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita. Ini menunjukkan sungguh Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada satupun makhluk yang bisa memaksakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengerjakan dunia dan seisinya ini atas kehendaknya sendiri. Watal iman, ini juga sesungguhnya berupa tanda bagi kita bahwa keinginan kita, kekuasaan kita, kehendak kita di bawah kekuasaan dan kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita ini amat kecil. Sungguh kita tidak kuasa apa-apa. Kalimat takbir yang kita lantunkan Allahu Akbar, baik sekarang yang biasa kita laksanakan, kita gemakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang berhak untuk menyombongkan dirinya. Tidak ada satupun makhluk yang berhak merasa berkuasa, karena sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa.
Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Maka pada hari ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kisah perjalanan hamba Allah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Nabiullah Ismail alaihissalam menghadapi tirani, menghadapi rezim yang berkuasa pada saat itu. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwah. Berapa banyak penduduk negeri atau negeri-negeri yang negeri-negeri itu lebih kuat daripada negeri kamu. Ahlaknahum, kata Allah, kami hancurkan negeri-negeri itu. Jangankan sebuah negeri, bahwa bumi yang kita pijak ini pun akan Allah hancurkan. Masihkah kita akan merasa sombong berjalan di muka buminya Allah ini? Masihkah kita tidak mau tunduk dan patuh kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Besar? Allahu Akbar. Saudara, bukankah iblis juga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena kesalahan yang sedikit menurut kita, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Suatu iman, ketundukan, ketaatan itu berangkat dari keyakinan dan keimanan yang kuat. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala terasa teramat berat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu terasa berat kecuali bagi mereka yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu iman. Maka keyakinan dan keimanan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam inilah juga yang mengantarkan dia, yang mengantarkan Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai sifat yang sangat berani. Maka orang-orang yang penakut itu adalah karena imannya, karena dia tidak yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Namrud itu mengadakan acara semacam festival atau semacam perayaan hari besarnya kerajaan Namrud pada saat itu. Semua penduduk meninggalkan rumah-rumahnya. Mereka pergi ke suatu tempat untuk merayakan acara itu. Tapi ada satu pemuda yang tidak mau ikut. Maka berangkatlah mereka, penduduk negeri itu, ke suatu tempat, dan pemuda itu tidak ikut. Sepulangnya mereka dari perayaan, mereka melihat Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka hancur luluh di tangan pemuda itu. Siapa yang berani menghancurkan berhala-berhala itu? Siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan negeri Babylon pada saat itu? Negeri adidaya pada saat itu. Siapa yang berani menghancurkannya? Dia adalah seorang pemuda yang imannya sangat kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keyakinan akan kebesaran Allah, keyakinan akan pertolongan Allah sangat melekat pada dirinya, sehingga tidak ada yang dia takuti sama sekali. Maka kemudian Raja Namrud itu mencari siapa yang punya kerjaan seperti ini, menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Ada seseorang kemudian mengatakan, ada seorang pemuda yang tinggal di sini tidak ikut bersama kita. Panggil dia. Dipanggillah pemuda itu. Pemuda itu bernama Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditanyakan kepadanya, wahai Ibrahim, afa'alta hadza bi'alihatina? Apakah engkau mengerjakan pekerjaan engkau ini terhadap Tuhan-Tuhan kami?
kau hancurkan Tuhan-Tuhan kami. Qala bal kabiruhum, kata Nabi Ibrahim, tidak, bukan saya yang mengerjakan ini, bukan saya yang menghancurkan patung-patung berhala-berhala ini, tapi itu Tuhan kamu yang paling besar itu. Fas'aluhum in kanu yantiqun, silakan tanya Tuhan kamu yang paling besar itu, yang kamu bangga-banggakan Tuhan kamu. Silakan tanya, in kanu yantiqun, kalau dia bisa ngomong. Maka penduduk negeri pada saat itu berdiam 1000 bahasa, karena mereka paham betul tidak mungkin ada patung yang bisa ngomong. Mereka paham setelah itu bahwa apa yang mereka sembah tidak bisa memberikan mandarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Tapi saudaraku, dasar rezim pada saat itu sudah kalah juga. Dalil sudah kalah, tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah Tuhan. Tetap bertambahlah kemarahan Namrud dan pembesar-pembesar. Kemudian Raja Namrud menyuruh penduduk negeri untuk mengumpulkan kayu bakar. Dalam satu riwayat bukan kayu bakar yang 1 meter 2 meter, tapi pohon-pohon yang panjang dikumpulkan, dibikin kayu bakar, dibakarlah itu untuk menghukum Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah menghina Tuhan-Tuhan mereka. Dalam satu riwayat, saking besarnya api itu, tidak ada satupun yang bisa mendekati api. Puluhan meter masih terasa panasnya api. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dilemparkan dengan manjanik namanya. Manjanik itu semacam lontar, semacam pelontar, semacam ketapel. Dilemparkanlah Nabiullah Ibrahim ke api, ke lingkaran api. Karena Nabi Ibrahim ingin mendakwahi penduduk negeri ke dakwah tauhid, ke akidah yang kuat, untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang harus ditunduk patuhi. Nabi Ibrahim menerima resiko. Nabi Ibrahim bukan hanya dipenjara di jeruji, tapi dipenjara di kobaran api. Menurut satu riwayat, dipenjaranya selama 40 hari dalam kobaran api. Apakah Nabiullah Ibrahim itu menyerah, pasrah dengan kobaran api? Kalau penjara zaman sekarang kita masih bisa enak makan, minum, susu. Bahkan kalau yang masih merokok bisa berokokan di sana, bisa bertemu dengan istri. Tapi penjaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam 40 hari di penjara dalam kobaran api. Dalam satu riwayat lagi, kemudian datanglah malaikat penjaga angin dan penjaga hujan. Wahai Ibrahim, adakah yang bisa kami bantu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, fa amma anta fala, kalau kepada kamu tidak, saya tidak perlu pertolongan kamu. Malaikat penjaga bumi pun menawarkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah ada yang bisa kami tolong? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab sama, tidak. Datanglah penghulunya para malaikat, panglimanya para malaikat, Jibril alaihissalam, menawarkan pertolongannya, menawarkan bantuannya kepada Ibrahim alaihissalam. Tapi apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim? Wa amma anta fala, tidak. Kalau begitu wahai Ibrahim, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolongmu. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Allah sangat mengetahui kondisi. Maka dari situlah kemudian Nabi Ibrahim mengeluarkan kalimat Qaula Ibrahim indan nar. Ketika Nabi Ibrahim berada dalam api, kobaran api itu, kalimat yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong. Ikhwatal iman, inilah keyakinan yang kuat yang
dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim, bahwa Allah tidak mungkin membiarkannya. Allah tidak mungkin buta dan tuli. Allah pasti melihatnya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah mengawasi kita. Allah hanya ingin membuktikan apakah kita beriman atau tidak. Allah hanya membuktikan apakah kita merasa fakir di hadapan Allah, merasa lemah di hadapan Allah, atau sebaliknya kita merasa sombong di hadapan Allah. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam beristri dengan Siti Sarah, berpuluh-puluh tahun Nabiullah Ibrahim tidak dikaruniai anak. Satu riwayat 80 tahun belum juga dikaruniai anak. Maka Siti Sarah mengizinkan untuk menikah lagi. Dan menikahlah Nabi Ibrahim dengan seorang budak namanya Hajar, Siti Hajar. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Selang beberapa lama Siti Hajar pun mengandung dan melahirkan seorang anak namanya Ismail. Tetapi apa yang terjadi? Timbullah rasa cemburu dari Siti Sarah kepada Siti Hajar. Datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk mengungsikan istri dan anaknya. Tidak tanggung-tanggung, diungsikannya istri dan anaknya itu di suatu tempat yang di tempat itu tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun hewan, dan tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan, tidak ada apa-apa. Biwadin ghairi dzi zar'in. Maka dibawalah Siti Hajar bersama anaknya yang masih merah ke suatu lembah yang namanya Bakkah, yang sekarang kita kenal dengan Mekah. Sampai di Mekah, diturunkanlah Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih merah itu di suatu tempat. Ibrahim tidak ikut turun. Ibrahim masih di kendaraannya. Beliau pun kemudian balik tanpa menoleh. Tapi Siti Hajar kemudian mengejarnya dan memegang kakinya Ibrahim yang di atas kendaraan. Kemudian bertanya Siti Hajar kepada Ibrahim, "Atatrukuna biwadin laisa fiha insu wala syai'?" Wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami di satu tempat yang tidak ada manusia dan tidak ada apa-apa? Berulang-ulang Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Atatrukuna biwadin laisa fihi ahad, laisa fihi insu wala syai'?" Tegakah engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada satupun manusia dan tidak ada sesuatu pun? Berkali-kali terus bertanya, tapi walayaltafit, Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Bukan tidak menoleh karena tega, bukan, karena beliau tidak kuat melihat istri dan anaknya ditinggal di lembah yang entah bagaimana lagi nasibnya kalau ditinggalkan. Sementara beliau tinggal di Palestina dan akan pulang ke negeri Palestina. Kemudian Siti Hajar merubah pertanyaannya. Wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan begini? Memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini? Maka Ibrahim alaihissalam baru mau menoleh. Beliau mengatakan, "Na'am, ya wahai istriku, Allah yang memerintahkan kami, memerintahkan saya untuk meletakkan kamu di sini." Apa kata jawaban Siti Hajar radhiyallahu anha? Siti Hajar jawabannya, "Idzan fala yudayyuna."
Kalau begitu, kata Siti Hajar, maka Allah tidak mungkin membiarkan kami, kata Siti Hajar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting bagi kita dari peristiwa yang kita dengarkan tadi. Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Makkah. Bukan urusan agama, tapi urusan kecemburuan. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah itu pun Allah tidak membiarkannya selama itu adalah perintah Allah. Apalagi kalau perintah Allah itu berupa penegakan agama ini. Allah perintahkan kita antakimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan oleh kalian agama, kemudian kita laksanakan untuk menegakkan agama ini, agar agama ini tegak di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang punya bumi ini adalah Allah. Mungkinkah Allah membiarkan kita? Sementara kita paham bahwa din ini adalah dinullah, punyanya Allah. Maka yang berhak membelanya, berhak meninggikan agamanya, berhak menghiasi agamanya adalah yang punyanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkinkah Allah Subhanahu wa taala membiarkan? Tidak mungkin. Inilah keyakinan yang dimiliki oleh Siti Hajar. Keyakinan yang luar biasa. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, berat bagi orang-orang yang tidak yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berat bagi orang-orang yang imannya hanya iman kerupuk. Kuat iman. Sekali lagi, iman yang kuat, keyakinan yang kuat akan menghantarkan seseorang kepada keberanian yang luar biasa, seperti Nabiullah Ibrahim ketika beliau menghancurkan patung-patung berhala-berhala kerajaan Namrud. Keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat akan menghantarkan Nabiullah Ibrahim, istrinya dan anaknya kepada perserahan diri, kepada tawakal yang luar biasa. Maka pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka. Tidak kuasa beliau menoleh. Kita bisa membayangkan, ditempatkan di suatu tempat, tidak diberi bekal sedikit pun. Siapa yang akan mengurus keluarga itu? Siapa yang akan mengurus keluarga? Jangankan keluarga kita, kita sendiri, bumi dan langit, yang mengurus itu bukan kita, Allah yang mengurusnya. Allahu Rabbul Alamin. Allah itu yang mengurus, mengatur alam semesta ini, dan kita termasuk alam semesta. Pergi terus Nabiullah Ibrahim. Setelah jauh, setelah kira-kira tidak bisa melihat lagi, baru Nabiullah Ibrahim menolehnya, ingin melepaskan saja, dan tidak kelihatan lagi anak dan istrinya di sana, tidak kelihatan lagi. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi inni askantu biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah meletakkan anakku di suatu tempat, suatu lembah, ghairi dhi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sedikit pun. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, yuqimus shalah, jadikanlah anak, keluargaku orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Doanya bukan ya Allah turunkan makanan dari langit, ya Allah tolong anakku beri makanan, tidak. Tapi Nabiullah Ibrahim mengatakan, yuqimus shalah, jadikanlah dia orang yang mau mendirikan sholat. Ya, karena sholat sebagai barometer seseorang, kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan sejarah Nabiullah Ibrahim. Belum lagi sejarah penyembelihan Nabi Ismail. Lama Nabi Ibrahim itu mendambakan seorang anak. Lama beliau mendambakan seorang keturunan, sampai beliau tidak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh. Setelah datang anak yang beliau rindukan, masih merah, baru melahirkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum selesai kegembiraan beliau, diperintahkan untuk dipisahkan, ditaruh di lembah tadi. Setelah beberapa belasan bulan, belasan tahun Nabi Ibrahim rindu kepada anak dan istrinya, maka beliau pun datang mengunjungi anak dan istrinya. Dan anaknya sudah mulai balagha sa'ya namanya, hampir balik. Anaknya hampir balik. Bertemulah Nabi Ibrahim. Betapa gembiranya Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya, dengan Ismail yang dia dambakan. Bermainlah sebentar Nabi Ibrahim bersama anaknya, melepas kerinduannya. Tapi sekali lagi Allah menguji keimanan Nabiullah Ibrahim. Datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Bayangkan saudara, kalau pada saat ini perintah Allah itu datang kepada kita, mungkin kita akan mengatakan, Tuhan apa ini? Kau memerintahkan kepada kita untuk menyembelih anak? Tapi tidak demikian dengan Nabiullah Ibrahim, tidak demikian dengan Siti Hajar, tidak demikian dengan Nabi Ismail. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Mereka yakin bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Bahwa Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Tidak akan. Kalaupun ada perintah penyembelihan, maka mereka yakin pasti ada hikmah yang luar biasa yang Allah rencanakan kepada keluarga itu. Tidak sedikit pun mereka berburuk sangka, tidak sedikit. Ini jelas loh. Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, jelas. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hamba. Kalau kita, berapa perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kritisi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita merasa pintar di hadapan Allah, sebagaimana iblis pun merasa pintar di hadapan Allah. Ya, kita memang mengakui Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam ini kita akui. Tapi ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, kita mengkritisinya. Oh, tidak cocok. Oh, ini terlalu kejam. Oh, begini. Oh, ini tidak perlu diterapkan. Oh, banyak ohnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail tidak demikian. Bahkan ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail pergi ke suatu tempat untuk melaksanakan ritual penyembelihan, Allahu Akbar. Antum bayangkan, melaksanakan ritual penyembelihan kepada anak yang ganteng, gagah, soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, didambakan lagi. Satu-satunya lagi si mata wayang anak. Dan Nabi Ibrahim bermimpi, satu kali bermimpi, betul Allah ini yang memerintahkannya. Besoknya bermimpi lagi, besoknya bermimpi lagi. Ya, pada malam ke-10 Dzulhijjah terakhir bermimpi 3 kali. Oh, ini pasti sudah perintah Allah.
Maka kemudian disampaikan tentang mimpinya itu kepada Ismail. Tapi Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai abahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Tapi tidak disampaikan kepada Siti Hajar. Karena yakin tidak ada seorang ibu pun yang mau mengorbankan anaknya, tidak ada. Tidak disampaikan kepada Siti Hajar. Berangkatlah mereka berdua ke suatu tempat untuk melaksanakan ritual itu. Tapi ternyata datanglah setan. Setan datang menggoda mereka. Menggoda Nabi Ibrahim, setan tidak mempan. Bahkan dilempari sehingga menjadi syariat dalam ibadah haji, yaitu melontar jumrah. Melempari setan. Kemudian setan tidak habis akal, datanglah setan kepada Siti Hajar. Karena setan punya pengalaman, ketika menggoda Adam dia tidak mempan, tapi menggoda Hawa dia mempan. Punya pengalaman setan. Maka datanglah kepada Siti Hajar. Siti Hajar di rumah. Wahai Hajar, tahukah engkau apa yang akan dikerjakan oleh Ibrahim? Tidak, tidak. Ibrahim mau menyembelih anak. Pada Siti Hajar, tidak mungkin. Tidak mungkin bapak yang soleh itu, bapak yang lembut itu, bapak yang baik hati itu mau menyembelih anaknya, tidak mungkin. Kemudian kata setan, tapi Allah memerintahkan itu. Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Setan kaget mendengar jawaban Siti Hajar. Kalau itu perintah Allah, maka Allah tidak mungkin berbuat zalim. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan hamba-hambanya yang melaksanakan perintah Allah. Bayangkan saudaraku, itu yang diucapkan oleh mereka yang orang-orang beriman. Tunduk dan patuhnya luar biasa, sampai harus menyembelih anak sekali. Datang kepada Ismail, dibisikin lagi Ismail seperti itu, seperti bisikan kepada Siti Hajar. Apa jawaban Ismail? Sama jawabannya. Kalau ini adalah perintah Allah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hamba-hamba. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesimpulannya dari akhir khutbah kita pada kesempatan ini, bahwa mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seyakin-yakinnya, seiman-imannya. Karena iman yang kuat, keyakinan yang kuat akan menghantarkan kita kepada kesungguhan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh kita dalam taat, sungguh-sungguh kita dalam sholat, sungguh-sungguh kita dalam berinfak, sungguh-sungguh kita dalam semua mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh pula juga kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Selanjutnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ya Allah. Allahumma ansurna ya Allah. Allahumma ansur kulla mujahidina fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah kami. Tolonglah kami.
dan tolonglah seluruh pejuang-pejuang yang ingin menegakkan agama-Mu di muka bumi ini, ya Allah. Tolonglah agama-Mu, ya Allah, karena kami yakin, ya Allah, dengan firman-Mu, ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kami yakin, ya Allah, kalau kami menolong agama-Mu, Engkau akan menolong kami, ya Allah. Mata nasruka, ya Allah, mata nasruka, ya Allah, mata nasruka, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada kami, dan tunjukkan kepada mereka, ya Allah, bahwa yang benar itu adalah benar, dan tunjukkan kepada kami, ya Allah, dan tunjukkan pula kepada mereka, ya Allah, bahwa yang batil itu adalah batil. Tolonglah kami, ya Allah, kuatkan iman kami, ya Allah, dan berikan hidayah kepada musuh-musuh kami, ya Allah, agar mereka mau bersama-sama kami memperjuangkan agama ini, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Wasi'al Maghfirah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aizzal Islam, aizzil Islam wal muslimin, aizzil Islam wal muslimin, aizzil Islam wal muslimin, wahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.